KPK sampai mati kutu di tangan Irjen Verdi Sambo. Harta kekayaan Sambo misterius tak ada di LHKPN. Bahwa yang beginian ini memang harus dibongkar supaya jelas apa fungsi dari seseorang, sehingga harus menyembunyikan kekayaan misalnya, tidak melaporkan secara lengkap artinya menyembunyikan tuh. Jadi ini intinya itu. KPK telah menerima LHKPN yang bersangkutan, namun ada kelengkapan dokumen yang masih harus dilengkapi sehingga sampai dengan hari ini belum dapat dipublikasikan di situs LHKPN. KPK juga telah berkoordinasi dengan Polri dan selalu terbuka untuk memberikan asistensi terkait dengan pengisian dan pemenuhan kewajiban LHKPN untuk seluruh wajib lapor di lingkungan Polri. Walaupun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Sesuatu yang tidak seperti biasanya, itu artinya ada sesuatu yang disembunyikan. Oke. Dari awal saya sudah bilang itu. Iya. Kali ini polisi beda, tampil beda dengan sebelum-sebelumnya. Meski pernah menjabat polisi, nyatanya Irjen Verdi Sambo enggan melengkapi laporan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK pun dibuat mati kutu alias tak berkutik oleh Irjen Verdi Sambo yang saat itu mempunyai kekuasaan penuh menjadi Kadif Propam. Berkat jabatannya juga, Verdi Sambo menyeret 31 anggota Polri dari pangkat jenderal hingga tamtama untuk berbuat tindak pidana di kasus kematian Brigadir J. Hingga saat ini KPK belum bisa mempublikasikan harta kekayaan milik Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. PLT juru bicara KPK IP Mariati Kuding menjelaskan, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu belum melengkapi data yang diminta untuk LHKPN. KPK masih memverifikasi data harta kekayaan Irjen Verdi Sambo untuk laporan tahun 2021. KPK telah menerima LHKPN atas nama bersangkutan untuk tahun 2021, namun ada kelengkapan dokumen yang masih harus dilengkapi sehingga sampai hari ini belum dapat dipublikasikan di situs LHKPN. Kata IP, KPK telah menyampaikan hasil verifikasi dan kelompakannya harus disampaikan oleh Verdi Sambo. Setelah diperbaiki dan dinyatakan lengkap secara administratif, barulah KPK akan mempublikasikan melalui situs LHKPN dan terbuka untuk umum. KPK juga berkoordinasi dengan Polri dan selalu terbuka untuk memberikan asistensi terkait pengisian dan pemenuhan kewajiban LHKPN untuk seluruh wajib lapor di lingkungan Polri. Dari penelusuran tribunnews.com pada hari ini, tidak terdapat data kekayaan menyangkut Irjen Verdi Sambo. Di sisi lain, Verdi Sambo sudah menjabat di posisi strategis Polri dan memiliki pangkat Jenderal Bintang 2. Tidak hanya pelaporan periodik 2021, LHKPN Verdi Sambo di tahun-tahun sebelumnya juga tidak tersedia di situs KPK. Sebagai aparat kepolisian, Verdi Sambo merupakan unsur penyelenggara negara. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo itu telah dijadikan tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Jeratan hukum terhadap Verdi Sambo setelah tim sus Polri menemukan alat bukti kuat. Selain Verdi, ada juga 3 tersangka lain yakni Barada Richard, Barada R, Bribka, Ricky Rizal, dan juga KM. Mereka dijerat pasal 340, subsidi pasal 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Sebagai sosok pejabat di jajaran Trasas Polri, selain fasilitas rumah dinas hingga ajudan pribadi, Verdi Sambo tentunya mendapatkan fasilitas gaji dan tunjangan yang relatif besar. Untuk gaji jenderal polisi dengan bintang 1 sampai bintang 4 ditetapkan paling kecil Rp3.290.000 per bulan dan paling tinggi Rp5.930.800 per bulan. Besaran gaji jenderal polisi itu disesuaikan dengan jumlah bintang dan masa kerjanya. Untuk Irjen atau bintang 2, gaji sebulan paling kecil Rp2.290.500 dan paling tinggi sebesar Rp5.576.500. Fasilitas tunjangan di luar gaji pokok anggota Polri ini menerima berbagai macam tunjangan yang besarnya bervariasi tergantung pangkat jabatan dan daerah penempatan. Untuk menghitung total penghasilan alias take home pay, maka harus menambahkan formula gaji pokok dan semua tunjangan yang diterima dalam sebulan. Dari sejumlah tunjangan yang diterima, tunjangan paling besar berupa tunjangan kinerja atau yang lebih dikenal dengan tukin. Besarannya disesuaikan dengan pangkat sesuai kelas jabatan. Tukin sendiri diberikan untuk menunjang kinerja para abdi negara baik PNS, TNI maupun Polri. Karena nominalnya yang tinggi pula, tukin juga diberikan agar mereka tidak lagi tergoda praktek korupsi. Dan terakhir, Presiden Jokowi melakukan remunerisasi tunjangan kinerja pada pegawai Polri lewat Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana nominal renumerisasi berupa tukin akan diberikan berdasarkan kelas jabatan yang juga disesuaikan dengan pangkat dan jabatan
yang diemban dari mulai paling rendah pangkat tamtama hingga pati. Sebagai Jenderal Bintang 2 dengan jabatan yang sebelumnya adalah Kadif Propam Polri, maka Ferdy Sambo otomatis masuk dalam kelas jabatan 17 sehingga berhak mendapatkan tukin sebesar 29 juta per bulan atau tepatnya 29.085.000 per bulan. Jumlah tukin Ferdy Sambo ini berada di bawah Wakapolri yang besaran tukinnya ditetapkan sebesar 34.902.000. Sementara pejabat polisi lain di kelas jabatan 17 dengan pangkat Irjen dan Komjen antara lain Irwasum Polri, Kabar Eskrim, Kabar Harkam, Kalem Dikpol, Asops Kapolri, Asrena Kapolri, ASSDM Kapolri, dan Asarpras Kapolri. Dengan asumsi gaji pokok dan tunjangan kinerja di atas, maka dalam sebulan Ferdy Sambo berhak menerima penghasilan paling kecil 31.375.500 dan paling besar 36.952.000. Besaran itu baru menghitung gaji pokok plus tukin. Irjen Ferdy Sambo juga masih menerima tunjangan lain yang bersifat melekat. Beberapa tunjangan yang melekat pada anggota Polri antara lain tunjangan keluarga, tunjangan lauk pauk, tunjangan jabatan, tunjangan khusus daerah Papua, dan tunjangan daerah perbatasan. Tunjangan melekat pada Polri relatif sama dengan tunjangan pada TNI. Berikut berbagai macam tunjangan yang berlaku di TNI dan Polri beserta besarannya. Tunjangan suami atau istri atau TNI 10% dari gaji pokok TNI. Tunjangan anak 2% dari gaji pokok untuk maksimal 2 anak. Tunjangan beras 18 kg beras selama sebulan dengan harga 8.047 per kilogram dan ditambah 10 kg beras per bulan untuk istri dan 2 orang anak. Tunjangan jabatan sesuai jabatan struktural dari 360.000 sampai dengan 5,5 juta per bulan. Tunjangan lauk pauk, tunjangan operasi keamanan, tunjangan penempatan di Papua, perjalanan dinas, tunjangan lain seperti saat ditugaskan menjadi kontingen pasukan perdamaian PBB. Tak cuma ngebunuh orang, sebuah kejahatan Ferdy Sambo kalau dikumpulin ternyata jumlahnya segini. Gila, banyak sekali, nyaris selusin. Penetapan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka pada Selasa kemarin disinyalir baru langkah awal untuk menguak kejahatan-kejahatan lain yang dibuat mantan Kadif Propam Polri itu. Jenderal Bintang 2 itu diduga kuat tak cuma memerintahkan pembunuhan terhadap salah satu ajudannya, tapi juga mempengaruhi banyak bawahannya untuk melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran jenis lain, termasuk etika. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Sambo juga membuat masa depan para bawahannya itu menjadi suram. Hal inilah yang disorot seorang pengguna Twitter dengan nama akun @owita_desandri. Otak aniaya plus pembunuhan plus rekayasa seolah tembak-menembak, plus fitnah pelecehan seksual, plus menyeret puluhan anak buah untuk ikut kotor dan jadi pembunuh dan ngerusak masa depan mereka, plus kesaksian palsu, plus hilangin barang bukti, plus menekan keluarga nggak boleh lihat jenazah. Allahu Akbar. Tulisnya di laman akun Twitter. Konten Jatim coba memberikan penjelasan singkat mengenai jenis-jenis kejahatan Sambo dalam pembunuhan Nofriansah Joshua Huta Barat seperti yang disebutkan oleh Wita itu. Pertama, pembunuhan. Ferdy Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Yosua. Ia bahkan dijerat pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, junto 55 dan 56 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup dan atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Kedua, penganiayaan. Untuk poin ini, sampai saat ini baru sebatas dugaan dan belum ada hasil investigasi resmi dari kepolisian. Ketiga, rekayasa tembak-menembak. Kapolri Jenderal Sigit Prabowo menyatakan Ferdy Sambo berupaya menutupi pembunuhan terhadap Yosua dengan mengarang cerita seolah-olah ada baku tembak. Keempat, fitnah pelecehan seksual. Hingga saat ini, dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan Yosua ke Putri Chandrawati masih diinvestigasi. Namun Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto mengisyaratkan tuduhan itu tidaklah benar. Kelima, menyeret anak buah untuk terlibat. Kepolisian menyatakan setidaknya ada 31 anggota polisi yang terlibat dalam persekongkolan jahat yang dimotori Ferdy Sambo. Dari jumlah itu, 10 diantaranya kalangan perwira. Keenam, merusak masa depan. Dari puluhan polisi yang terlibat, sudah ada 2 yang dijerat dengan pasal pidana. Keduanya adalah Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae dan Ricky Rizal Brigadir RR. Seperti halnya Sambo, keduanya dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sehingga terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Baik Ricky dan Richard kini hanya bisa berharap masa depan mereka selamat lewat putusan pengadilan. Hilangkan barang bukti. Tak lama setelah kematian Brigadir J, Ferdy Sambo langsung menginstruksikan anak buahnya untuk menghilangkan sejumlah barang bukti yang bertujuan menghambat investigasi. Salah satu barang bukti yang dihilangkan adalah CCTV di rumah dinas maupun dekoder di pintu masuk perumahan. Kesaksian palsu. Sejumlah ajudan Ferdy Sambo memberikan kesaksian palsu soal kronologi sebelum kematian Brigadir J, diantaranya Ricky dan Richard. Richard lalu mengoreksi kesaksiannya yang jadi pintu masuk bagi terkuaknya kasus ini. Melarang keluarga Brigadir J lihat jenazah. Bawahan Ferdy Sambo, Divisi Propam Brigjen Hendra Kurniawan,
membuat kegaduhan saat ikut mengantarkan jenazah Brigadir J ke keluarganya di Jambi pada 9 Juli silam. Saat itu Hendra melarang pihak keluarga